Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 SDN 1 Cepu yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa belajar bersama di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 di pelajaran 3. Langsung saja kita akan di pelajaran 3 kita akan membahas tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Jadi kalian diharapkan punya hati dan sikap yang bisa meyakini dan selalu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah adalah Tuhan kita semua, itu Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Jadi Allah Maha Pemberi, memberikan karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selanjutnya ada gambar anak yang sedang berdoa kepada Allah, meyakini Allah Maha Esa, berdoa kepada Allah. Setelah sholat kalian berdoa kepada Allah. Terus di sebelahnya ada gambar anak sedang bersedekah, sedekah atau memberikan makanan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Itu tandanya bahwa kita meyakini atau mengimani Allah Maha Pemberi. Kita juga harus punya sikap pemberi atau peduli terhadap sesama, memberikan orang lain kepada orang lain apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Kita mampu memberikan sedekah berbentuk makanan, kita berikan sedekah. Kita mampu memberikan sedekah berbentuk uang, kita berikan sedekah. Karena orang yang mau memberi kepada sesama, pasti nanti Allah akan membalas dengan yang lebih banyak lagi. Membalas pemberian atau membalas membalas jasa kalian digantikan oleh Allah dengan rezeki yang melimpah lagi. Selanjutnya bersujud atau sholat. Itu gambar bersujud atau sedang melakukan sholat. Jadi Allah Maha Esa, kita harus beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Kita sholat merupakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa itu dalam Asmaul Husna disebut Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya Maha Esa. Sedangkan Maha Esa itu artinya adalah satu. Allah Maha Esa berarti Allah Maha Satu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah, apalagi menandingi Allah. Karena Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Kalian pasti sering mendengar pujian-pujian di musola. Allah wujud bidambako mukhalafatu lil hawadisi.
dan seterusnya. Itu adalah wujud sifat Allah. Selanjutnya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh menghambakan diri dalam arti menjadikan diri kita budak atau terlalu mengagungkan orang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau zaman dulu dengan berhala dan lain sebagainya itu tidak boleh. Itu dosa besar karena itu perbuatan syirik. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Jadi ramalan nasibmu yang akan datang, ada yang mengatakan kamu nanti akan menjadi ini, menjadi itu, tidak boleh diyakini. Kita tidak boleh meyakini sesuatu itu, tidak boleh meyakini ramalan-ramalan itu. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Sering-sering berzikir, mengucap tasbih, tahlil, mengucap tahlil, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Setelah sholat kalian berzikir, dimanapun kalian usahakan selalu berzikir. Berjalan pun berzikir. Allah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 dan lain sebagainya. Mengucapkan zikir itu adalah bukti kecintaan Allah. Ketika kita sering mengucapkan zikir, maka Allah akan selalu melindungi kita. Selanjutnya, sikapku setelah mengetahui belajar tentang Allah Maha Esa, diharapkan kalian memiliki sikap percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku beribadah. Jadi seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu diharapkan kalian memiliki sikap seperti itu. Sikap yang percaya Allah Maha Esa, sikap yang beribadah hanya kepada Allah. Kita masuk di poin B. Poin B, Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi dalam Asmaul Husna disebutkan adalah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Diingat-ingat, ini pasti keluar di semester. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki, termasuk yang rajin sholat atau yang belum rajin. Itu Allah memberikan karunia. Seperti contoh rizki, orang yang sholatnya rajin dikasih rizki, orang yang tidak sholat juga dikasih rizki oleh Allah. Allah memberikan itu kepada manusia sesuai atau atas kehendak Allah sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan.
Allah memberikan anggota tubuh kita itu juga anggota tubuh yang sempurna itu juga tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Kita lahir tidak minta dilahirkan seperti ini, kita lahir tidak minta dilahirkan punya tangan ini, punya kaki berapa, punya kepala dan lain sebagainya. Tetapi Allah memberikan itu semua tanpa kita minta dan tanpa merasa bosan. Karena Allah Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk. Jadi Allah itu menciptakan makhluk dan menciptakan dan memberi kehidupan atau memberikan kebutuhan makhluknya itu. Jadi Allah akan selalu memberi dan akan tetap memberi yang dibutuhkan makhluknya. Termasuk kita berdoa bersama-sama semoga vaksin atau obat yang mujarab ditemukan untuk menangani penyakit COVID-19. Amin. Allahumma amin. Karena segala penyakit itu atas kehendak Allah dan segala kesembuhan itu juga atas kehendak Allah. Maka dari itu sering-seringlah berdoa kalian agar diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan diberikan pengampunan oleh Allah. Allahumma amin. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah, jadi buktinya kita ngomong mengakui bahwa Allah itu Maha Memberi tetapi tidak mau membuktikan diri sendiri tidak mau membuktikan, maka itu belum bisa dikatakan bahwa kamu meyakini Allah itu Maha Pemberi. Bagaimana cara kita membuktikannya? Yang pertama adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, suka bersedekah, ahli sedekah. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Jika memberi sesuatu harus disertai dengan ikhlas, tidak boleh meminta imbalan. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Kita refleks, ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita langsung memberikan pertolongan semampu kita, tanpa disuruh, tanpa dipaksa orang lain. Selanjutnya, ya, sikapku diharapkan setelah mempelajari Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi, kalian memiliki sikap percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tugas kalian yang pertama adalah menyanyikan lagu Allah Maha Esa. Nada lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kemudian boleh hanya rekaman suara, nggak apa-apa, rekaman suara juga boleh, video malah lebih bagus. Dikirim di WA untuk menyanyinya. Yang kedua, tugas kalian adalah menulis dan menjawab. Kalau sudah punya buku paket sendiri silahkan dijawab langsung di buku paketnya. Yang belum, ditulis soalnya dan dijawab. Cukup itu. Di pelajaran 3 ini banyak salah, banyak khilaf, mohon Pak Guru dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.